Kalau kita diminta menggambarkan alien, kemungkinan kita bisa menggambarkannya, meski nyatanya sampai sekarang belum pernah bertemu atau menyaksikan alien secara langsung. Kira-kira, kita bisa menggambarkan sosok alien sebagai makhluk humanoid atau mirip manusia, namun ukurannya lebih kecil atau lebih pendek, memiliki kepala lebih besar dibanding tubuhnya, berwarna hijau, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menggambarkan sosok alien? Jawabannya kira-kira dari film yang kita tonton, atau dari komik yang kita baca. Ada banyak film yang menggambarkan alien dengan begitu detail, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai cara mereka bersikap dan berbicara, dan lain-lain. Lalu bagaimana komik dan film-film itu bisa memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai alien? Jika jawaban untuk pertanyaan itu hanya imajinasi, tentu gambaran alien akan berbeda-beda, tergantung siapa yang mengimajinasikan. Tapi nyatanya gambaran alien yang sering kita lihat rata-rata memiliki wujud sama. Tidak mungkin jika itu hanya sebatas imajinasi, karena gambaran alien bisa dibilang selalu seragam, dan imajinasi orang per orang tidak mungkin seragam. Jawaban yang lebih mungkin mengenai asal-usul gambaran alien sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah adanya bukti otentik, seperti foto, yang pernah merekam sosok atau wujud alien sebenarnya. Melalui foto itulah kemudian sosok alien memiliki wujud yang bisa digambarkan, dan penggambaran alien dari waktu ke waktu terus berkisar pada wujud itu, karena mengacu pada foto yang pernah menggambarkannya. Pertanyaannya kemudian, apakah memang ada orang yang pernah memotret alien, hingga sosok yang konon dari planet lain itu terekam dalam foto? Jawabannya ada. Inilah kisah selengkapnya. Dan selamat menyelami dunia misteri. Orang yang pernah memotret wujud alien secara langsung adalah Philip Spencer, seorang pensiunan polisi di Inggris, dan dia berhasil memotret alien di sebuah perbukitan bernama Ilkley Moor pada 1987. Ilkley Moor adalah daerah perbukitan di Inggris. Tempat itu juga biasa disebut moorland atau moor. Saat malam hari, tempat itu tidak hanya gelap tapi juga sering berkabut. Selain itu, di sana juga terdapat banyak ular, karena habitatnya berupa lahan basah. Karenanya sangat jarang ada orang sengaja datang ke Ilkley Moor. Yang menjadikan Ilkley Moor terkenal adalah adanya penampakan cahaya aneh yang sering dilaporkan muncul di sana pada malam hari. Selama waktu-waktu itu, orang-orang di sekitar daerah itu mengetahui kemunculan atau penampakan cahaya-cahaya aneh tersebut. Namun tidak ada yang berani datang ke sana, mengingat banyaknya ular di tempat tersebut. Sampai kemudian, pada 1 Desember 1987, seorang pensiunan polisi bernama Philip Spencer memasuki kawasan Ilkley Moor. Hari itu ia bermaksud mengunjungi saudaranya, dan perjalanan akan lebih cepat ditempuh jika lewat daerah perbukitan tersebut. Seperti orang-orang lain yang tinggal di sekitar Ilkley Moor, Philip Spencer juga sudah sering mendengar adanya penampakan cahaya-cahaya aneh yang muncul dari sana. Karenanya, hari itu ia sengaja membawa kamera. Pikirnya, siapa tahu dia menemukan sesuatu saat melewati Ilkley Moor nantinya. Philip Spencer meninggalkan rumahnya saat hari masih pagi, dan ia sampai ke perbukitan Ilkley Moor ketika masih agak gelap. Dia juga membawa kompas sebagai penunjuk jalan, mengingat di kawasan Ilkley Moor terdapat kabut. Perjalanan itu bisa dibilang lancar tanpa ada masalah. Namun, saat sampai di atas bukit, Philip Spencer tertegun ketika melihat sesuatu yang aneh sedang berdiri sendirian. Sosoknya menyerupai manusia, namun ukurannya lebih pendek, dengan ciri-ciri yang sangat aneh. Makhluk itu diam di hadapannya. Setelah memastikan tidak salah lihat, Spencer mengambil kamera yang telah disiapkannya, dan memotret makhluk itu. Menurut pengakuannya kemudian, makhluk aneh tersebut sempat mengangkat kedua tangan seperti melambai, sebelum akhirnya berjalan menjauh dari pandangan Spencer. Karena penasaran, Spencer mengikuti makhluk tersebut, menuju jalan setapak. Setelah mengikuti agak jauh, Spencer melihat sebuah kubah melayang di langit Ilkley Moor, dan membawa makhluk tersebut, lalu menghilang begitu saja. Dia tidak sempat meraih kameranya kali ini, karena sangat terkejut dengan yang baru saja dilihatnya.
Tanpa pikir panjang, Spencer pun berlari ke desa terdekat. Desa terdekat dari Ilkley Moor bisa ditempuh selama setengah jam dengan berjalan kaki. Saat dalam perjalanan, Spencer menyadari bahwa kompas yang dibawanya tiba-tiba rusak. Arah utara dan selatan mengarah pada arah sebaliknya. Biasanya kompas tidak berfungsi jika dekat dengan medan magnet. Tapi saat itu dia tidak terlalu mempedulikan. Setelah sampai di desa yang dituju, Spencer melihat jam tangannya, dan menyadari bahwa jam menunjukkan 1 jam ke belakang dari waktu yang sekarang. Waktu itu, jam orang-orang lain menunjukkan pukul 9, sementara jam di tangan Spencer menunjukkan pukul 8. Selang beberapa saat, Spencer mulai merasakan pusing, dan mempertanyakan pada diri sendiri apakah dia masih waras. Sepulang dari mengunjungi saudaranya, Spencer mencetak foto yang telah diambilnya ke tempat percetakan foto. Dia sangat terkejut dengan hasilnya, karena rupanya dia berhasil mengambil gambar makhluk aneh yang dilihatnya. Makhluk itu pendek menyerupai manusia, memiliki kepala besar, bertangan panjang dan kurus, tepat seperti yang ia saksikan di Ilkley Moor. Mendapati sosok makhluk dalam foto itu, Spencer bertanya-tanya, apakah dia telah memotret alien? Mengingat seringnya orang mengatakan ada cahaya-cahaya aneh yang muncul dari Ilkley Moor, dan kubah aneh yang ia lihat melayang di sana, bisa jadi makhluk yang ia potret adalah sesosok alien. Karena pemikiran itu, Spencer lalu menghubungi Peter Hoag, seorang peneliti UFO yang terkenal. Dia menceritakan pengalamannya, dan Hoag berpikir kasus itu menarik untuk dipelajari. Hoag membawa foto yang dibuat Spencer ke laboratorium Kodak, perusahaan fotografi terkenal dan terbesar di dunia, yang berlokasi di Hemel Hempstead, untuk analisis lebih lanjut. Setelah diteliti, pihak Kodak menyatakan bahwa itu foto asli, tidak ada tempelan atau penambahan apapun pada foto tersebut. Hoag lalu memeriksa kompas yang dibawa Spencer. Sayangnya, dia tidak menemukan hal aneh pada kompas tersebut. Hari berikutnya, Hoag menemui ilmuwan UFO lain, bernama Arthur Tomlinson, dan 2 orang itu lalu memeriksa lokasi kejadian Spencer melihat makhluk tersebut. Mereka juga memotret lokasi yang sama, dengan objek manusia sebagai perbandingan. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Spencer bercerita kepada Hoag bahwa dia sering bermimpi aneh, seperti melihat langit berbintang. Kadang pula datang mimpi buruk yang membuatnya gelisah dan terganggu. Hoag lalu menyarankan Spencer untuk melakukan terapi hipnosis. Spencer setuju dengan usul Hoag, dan ia dijadwalkan melakukan terapi bersama Dr. Jim Singleton dan Arthur Tomlinson pada 16 Maret 1988. Berdasarkan percakapan dalam hipnoterapi, sepertinya Philip Spencer telah mengalami penculikan oleh alien, namun ia entah bagaimana tidak bisa mengingatnya dalam keadaan sadar. Bisa jadi, penyebab jam tangannya terlambat 1 jam, ketika ia sampai di desa dekat Ilkley Moor, karena selama 1 jam itu ia masuk ke waktu yang hilang, yaitu saat bersama alien, meski ia tidak menyadarinya. Sementara kompas yang rusak bisa jadi karena terbentur selama ia berada di dalam pesawat alien, atau karena terkena paparan radiasi magnetik yang kuat selama ia di sana. Dan mimpi-mimpi buruk atau aneh yang kemudian dialaminya adalah efek yang timbul dari bawah sadarnya, akibat memendam peristiwa yang diam-diam tidak ia sadari. Semuanya itu tepat menggambarkan kasus penculikan oleh alien. Di atas semua itu, Philip Spencer punya bukti yang sulit dibantah, yaitu selembar foto yang menampakkan sosok makhluk aneh yang menjadi gambaran wujud alien. Keaslian foto itu juga telah dikonfirmasi oleh Kodak, perusahaan fotografi yang terkenal dan terpercaya. Jadi, apakah Philip Spencer benar-benar diculik alien? Sayangnya, kita tidak bisa memastikan, karena bahkan Philip Spencer yang mengalaminya pun tidak bisa mengingatnya. Yang jelas, dialah orang pertama yang diketahui membuat foto alien yang kemudian terkenal di dunia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.